Korosi penulangan. Pada umumnya baja terdapat dalam beton terlindungi dengan baik, tetapi ada dua fenomena yang dapat menghancurkan kepasifan dan membawa pada korosi, yaitu satu, reaksi beton dengan karbon dioksida dari udara yang disebut sebagai karbonisasi. Dua, adanya ion, terutama ion klorida yang dapat menembus beton atau sudah ada dan menunggu pasif secara lokal. Bahkan di iklim alami yang paling agresif, korosi tulangan dapat dihindari dengan pemilihan jenis semen yang tepat, komposisi beton, penutup tulangan, dan kualitas perawatan yang memadai. Karbonisasi, karbonasi tidak dibahas di bagian ini. Korosi tulangan baja pada beton dapat dihindari hanya dengan mengikuti standar yang berlaku dan dengan mengikuti persyaratan dari penutup minimum. Next. Beton prategang. Kerusakan yang utama adalah tipe kekurangan, di mana kekuatan struktur yang menggunakan sistem ini bergantung dengan kekuatan baja. Baja sendiri adalah material struktur yang rawan korosi dan juga tidak memberikan tanda-tanda atau peringatan apapun ketika mengalami keruntuhan. Korosi dimulai pada awal konstruksi, di mana biasanya baja tidak terlindungi oleh proses distribusi ataupun penyimpanannya, dan seringkali langsung berkontak erat dengan air. Untuk struktur yang sudah selesai atau terpasang, korosi disebabkan oleh klorida di lingkungan laut dan karbonasi. Pencegahan pada beton prategang lebih diarahkan kepada kualitas produksi, pengiriman, penyimpanan, dan perawatan, di mana bisa diberikan tambahan coating yang dapat mencegah korosi, memberikan pelindung waktu pengiriman, dan memilih tempat penyimpanan yang jauh dari air laut. Selain itu, beton prategang juga harus dilindungi dan diawasi secara berkala untuk mengantisipasi sifat baja yang getas. Untuk metode pencegahannya adalah grouting, yaitu dengan mengisi bagian atau lubang-lubang yang terdapat di sela-sela beton prategang dengan beton yang bertujuan untuk menghilangkan ruang oksigen dan mencegah terjadinya korosi. Untuk ketahanan beton sendiri, direkomendasikan melakukan pemilihan beton yang kuat dan tahan terhadap penetrasi dari klorida dan karbonasi. Next. Prinsip perlindungan dan perbaikan struktur beton. Prinsip dan metode yang berhubungan dengan cacat pada beton. Kecacatan suatu permukaan disebabkan oleh 3 tindakan yang terjadi baik secara terpisah maupun kombinasi. Tindakan itu adalah yang pertama, tindakan mekanis. Yang kedua ada tindakan kimia dan biologis. Yang ketiga ada tindakan fisik. Selanjutnya, korosi pada tulangan dijelaskan sesuai dengan EN 1504 bagian 9 prinsip 7 sampai 11, yaitu yang pertama kehilangan selimut beton pelindung, yang kedua hilangnya alkalinitas secara kimiawi pada selimut beton yang disebabkan oleh karbonasi, yang ketiga kontaminasi selimut beton dengan bahan korosif, yang keempat arus listrik bolak-balik yang diinduksi dalam tulangan dari instalasi listrik. Di bawah ini akan melanjutkan prinsip sebelumnya untuk mengatasi beton yang mengalami korosi yang disebabkan oleh masuknya klorida di mana korosi pada tulangan ada kemungkinan mengalami resiko korosi kembali di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu memperbaiki mortar. Perbaikan mortar diklasifikasikan menjadi 3 bagian sesuai dengan bahan pengikatnya, yaitu yang pertama mortar yang diikat dengan bahan semen sebagai mortar semen beton. Yang kedua mortar semen terikat polimer yang dimodifikasi disebut sebagai mortar beton semen polimer atau biasa disingkat dengan PCC.
Yang ketiga, mortar terikat resin disebut sebagai mortar beton polimer atau bisa disingkat dengan PC. Next. Memperbaiki perbaikan retak. Beton yang mengalami keretakan pada permukaan bisa menyebabkan masuknya air, cairan, gas, ataupun bahan kimia ke dalamnya yang dapat mempengaruhi kapasitas daya dukung struktur, ataupun terjadinya korosi pada tulangan. Dalam melakukan injeksi retak harus dilakukan pengecekan langkah dan metode yang akan digunakan seperti bagian yang akan dibuang dan kandungan dalam beton yang sudah mengalami retak, seperti adanya bahan lain semisal air di dalamnya. Metode ini harus berdasarkan pada persyaratan EN 1504. Metode lain untuk mencegah masuknya bahan melalui retakan yang terjadi, diantaranya yaitu yang pertama, pemberian silen pada keretakan. Yang kedua, pembatasan permukaan yang mengalami keretakan dengan strip karet fleksibel. Next. Perawatan permukaan pelindung. Bahan yang dipakai dalam pengisi atau pelindung permukaan beton yang mengalami keretakan umumnya dianggap menyelesaikan masalah, namun sebenarnya tidak. Misalnya, dengan penggunaan injeksi fleksibel akan mengalami keretakan jika menahan beban uniaksial. Perlindungan pada permukaan dibagi menjadi 3 jenis menurut EN 1504 bagian 2, yaitu yang pertama impregnasi hidrofobik, yang kedua impregnasi yang mengisi sebagian atau seluruhnya pori-pori. Selain itu, pengawetan harus dilakukan secara prosedural, yaitu dengan yang pertama pengeringan, dua evakuasi, yang ketiga memberi masukan di bawah tekanan, yang keempat pemanasan untuk pengerasan. Next. Sistem proteksi katodik. Sistem katodik adalah salah satu metode untuk melindungi baja dari cairan agresif yang dapat mencegah terjadinya korosi. Untuk komponen dari sistem proteksi katodik terdiri dari yang pertama ada sumber DC, yang kedua ada sistem anoda, yang ketiga elektrolit konduktif beton, yang keempat sistem katodik, yang kelima kabel penghubung listrik yang harus mekanis dan kimiawi, yang keenam perangkat kontrol dan pemantauan. Mungkin bisa di next. Bab 4, kayu. Kayu adalah salah satu bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam struktur teknik sipil. Pemanfaatan konstruksi berbahan kayu ini dijadikan salah satu solusi dalam pembangunan struktur. Dikarenakan kayu merupakan bahan yang terbarukan, bahkan banyak beberapa jenis kayu tahan lama. Pembusukan biologis yang mengakibatkan penurunan kinerja kayu ini melibatkan beberapa serangan, yaitu serangan dari jamur, serangga, penggerek laut, atau bakteri. Namun hal tersebut dapat diatasi salah satunya dengan memberikan pelindung kayu agar dapat digunakan dalam segala keadaan. Walaupun adanya pelindung tersebut dapat memberikan perlindungan yang baik kepada kayu, tetapi belum tentu pelindung atau pengawet menjadi hal yang ramah lingkungan. Pelapukan. Jamur mampu menimbulkan ancaman serius bagi struktur kayu yang tidak terendam air. Namun dalam hal lain, jamur memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup di ekosistem alami atau hutan, karena mereka mampu mengembalikan bahan organik dan anorganik ke tanah, serta membuat nutrisi yang tersedia bagi tanaman baru. Next, mungkin bisa di next.